Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Fadilatul a'izza wal fudala, para habaib, para muallimin, para kiai, para asatidz, para hujaj, para abang-abang saya yang saya cintai, para hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, wabil khusus Ibunda Hajadian Mahri dan Bapak Haji Maimun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada beliau dan kepada para imam masjid, para muazzin, para pengurus, Bapak Jilham, Bapak Ustadz Haji Firdaus dan Bapak Haji Soekarno serta seluruh pengurus Masjid Kubah Mas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya serta kesehatan dan kemudahan dalam segala urusannya. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah ini malam pertemuan kita yang kedua dari pembukaan pada waktu itu tanggal 10 ya. Tanggal 10 memang kita adakan 1 bulan 2 kali. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi satu wasilah berkumpulnya kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar bertatap muka, tapi juga sampai bertatapnya hati kita, hingga semua apa yang menjadi niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi langkah kaki kita, mudah-mudahan semuanya Allah catat menjadi amal soleh yang bisa menjadi wasilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan khususnya bukti syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hingga pada malam ini bersama-sama kita masih bisa berkumpul untuk mengaji, untuk thalabul ilm. Para jamaah sekalian yang berbahagia, langsung saja kita kemarin sudah membahas bahwasanya ini kitab, kata Imam Nawawi, beliau karang dan beliau beri judul namanya adalah Muraqil Ubudiyah. Ini kitab dikasih nama Muraqil Ubudiyah, kemarin udah kita terangkan. Arju bi husula barakati Syekhil Musannif wa du'ai talabil ilmi mimma yantasib. Kata Imam Nawawi kemarin, aku karang ini kitab seraya aku berharap apa? Berharap barakahnya daripada guru, yaitu pengarang, yaitu Imam Ghazali. Layaknya sebagai seorang yang lebih muda mencari keberkahan daripada yang tua. Ini dicontohkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi karang ini kitab nggak mentang-mentang beliau alim, nggak mentang-mentang beliau udah menjadi Sayyidul Ulama Hijaz lantas tidak pakai barokah, nggak ngalap barokah lagi sama yang tuaan. Enggak, Imam Nawawi tetap masih mengharapkan barokah. Enggak kayak orang sekarang dikit-dikit udah anti barokah, ya kan? Udah anti barokah. Ini dicontohin nih sama Imam Nawawi nih. Dicontohin sama Imam Nawawi kemarin udah kita pelajarin, arju bihi husula barakati Syekhil Musannif. Di sini Imam Nawawi karang ini kitab, kata Imam Nawawi berharap berkah daripada pengarangnya, yaitu Imamul Ghazali. Ini akhlak buat kita, akhlak contoh buat kita agar kita selalu menghormati yang tua. Wa du'a talabatil ilm mimma yantasib. Dan beliau juga Imam Nawawi mengharapkan doa kita, doa pelajar-pelajar, doa orang-orang yang menuntut ilmu, doa para santri yang memang betul-betul ngajinya bukan karena ngaji yang lain, bukan karena bertujuan yang lain, tapi mimma yantasib, yaitu mencari bukti kebenaran yang dia sudah terima.
Ini benar tolabul ilmi, doanya orang yang begini nih, yang nuntut ilmunya benar-benar, habis dia catat, dia pikirin, dia dengar, dia catat, dia pelajarin, dia mutolaah, dia pelajarin, terus lalu dia amalkan, dan setelah diamalkan untuk dirinya, terus diajarkan kepada saudara-saudaranya. Ini yang dikatakan tolabul ilm yang mimma yantasib, yang betul-betul mencari kebenaran, yang betul-betul ingin membuktikan apa yang dia jalani itu betul-betul benar. Ini tidak hanya dia telan sendiri-sendiri, enggak. Lalu kemudian kita terusin ini malam, walaysa liqala al muallifu rahimahullahu taala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sairi sholihin fi daraini amin wa radhiyallahu anhum wa ankum. Qala al muallifu rahimahullahu taala walaysa li fi hadza illa jam'u min kalamil ulama'il ajilla. Kata Imam Nawawi, di samping beliau mengharapkan barakah daripada Imamul Ghazali, beliau juga berharap doa daripada orang yang menuntut ilmu. Lalu kemudian Imam Nawawi menambahkan komentarnya, walaysa li fi hadza illa jam'u min kalamil ulama'il ajilla. Ini ketawaduannya Imam Nawawi luar biasa. Apa yang aku tulis di dalam kitab ini bukanlah dari aku, kata Imam Nawawi, tetapi illal jam'u min kalamil ulama'il ajilla, kecuali aku menjemput pendapat dari satu pendapat para ulama-ulama yang memiliki keluasan ilmu, aku kumpulkan jadi satu, kata Imam Nawawi, dijadikan ini dalam satu kitab. Luar biasa. Ini orang yang contoh buat kita, kalaupun kita udah pinter, hebat, jag jaduk, sakti, mandraguna, tetap ngormatin yang tua-tua, tetap ngormatin guru. Kita kan kadang-kadang kagak ya, kadang-kadang kita sama guru nih udah pergi mondok nih, waktu masih kecil ngaji sama guru lekar, ya kan, ngaji sama guru lekar, ngaji sama guru di kampung kita. Begitu kita udah tahu pesantren, keluar dikit aja jauh, sama gurunya pulang cuek aja, ya kan. Itu habis manis sepah dibuang, ya kan. Nah ini banyak yang kayak gitu, banyak di kampung kita. Guru-guru kesian, emang dia cuman bisanya ngajar lekar, ya kan. Begitu ini santri diajarin sampai dia bisa ngaji banget, sampai dia pinter huruf Al-Quran, sampai dia bagus tajwid makhrajnya. Begitu dia terusin untuk mengembangkan ilmunya, berangkatlah dia ke Jawa, berangkatlah dia ke pesantren, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, pulang nanya sama gurunya, ketemu agak. Kadang-kadang masa bodoh, ya kan, ngagul dah, guru saya di sono, guru saya di sono. Lah lu kenal alif sampai ya dari mana? Makanya kita kudu ingat, ini Imam Nawawi mencontohkan kepada kita, walaysa li fi hadza, di dalam kitab ini bukanlah dari aku, bukan pendapatku, kata Imam Nawawi, kecuali illal jam'u min kalamil ulama'il ajilla, kecuali aku menjemput pendapat-pendapat para ulama-ulama yang menjadi gurunya beliau, yang memang mempunyai keutamaan dan kelebihan. Bihasabi ma attala'ani Allahu bihi alaihi. Dan di sini kata Imam Nawawi, itu pun sebatas yang Allah berikan kepadaku kejelasannya. Luar biasa nih tawadu nih. Nih kita pelajarin nih baru muqaddimah nih. Rendah hati kita nih, Imam Nawawi nyontoin, ya Allah, kurang wali bagaimana beliau, kurang alim bagaimana beliau, kurang soleh bagaimana beliau. Beliau masih mengatakan bihasbi ma attala'ani Allahu alaihi, sekedar menurut takaran apa yang telah Allah berikan kepadaku pengetahuan itu. Tidak mengada-ngada, tidak otak diputar sekeras mungkin biar nyohor, tidak. Kadang-kadang kalau kita kan nyarinya nyohor, banyak kan begitu kan, nyohor. Nah terus fa idza ra'aita fi syai'an minal khalal famin wahmin sadara min su'ifah. Lalu kemudian Imam Nawawi mengatakan, kalau kalian melihat sesuatu kesalahan di dalam kitab ini, fa idza ra'aita fihi syai'an minal khalal, kalau kalian melihat sesuatu kesalahan, sesuatu kekhilafan,
sesuatu kekurangan, sesuatu keluputan fihi di dalam kitab ini, famin wahmin sodaro min su'ifah, maka itu berangkat dari kedangkalan kepahaman, kata Imam Nawawi. Masya Allah, luar biasa. Ini sejatinya ulama, sejatinya orang alim adalah ketika dia berani mengakui dirinya bodoh. Ada ustadz sekarang yang berani mengaku dirinya bodoh, ada. Kadang-kadang yang belum bisa ngaji juga udah pakai udang-udang, betul kan? Kadang-kadang yang belum bisa ngaji pada bacaan belatat penjol apa segala macam, bamis sampai ngengser, ya kan? Korban klimis-klimis apa? Nih dicontohin kalau kita ngaji Bidayatul Hidayah, dicontohin. Ini kata Imam Nawawi, kalau kalian menemukan keluputan itu semata-mata kedangkalan pahamku, bukan karena guruku punya pendapat, bukan, tapi karena kedangkalan kepahaman beliau. Terus fal matlub mimman alima dzalik, maka yang diharapkan dari orang yang mengetahui kekurangan di dalam kitab ini, ayyuslihahu, untuk meluruskannya, untuk mendandaninya, untuk betul-betul membenarkannya, meluruskan pendapat-pendapat yang salah di dalam kitab ini. Dibuka oleh Imam Nawawi, enggak tertutup beliau, silahkan. Kalau memang kalian melihat satu kesalahan, dandanin kesalahannya itu. Nih, seorang wali, seorang ulama besar yang memang menjadi sayyidul ulama Hijaz pada saat itu. Dan beliau juga merupakan dapat julukan Imam Nawawi Tsani. Berani mengatakan, silakan kalau kalian melihat kesalahan di dalam kitab ini, silakan, jangan sungkan-sungkan, luruskan itu, benerin ini semuanya. Ya Allah, seorang yang begitu mulianya luar biasa, sampai-sampai saking mulianya Imam Nawawi dimakamkan di Ma'la itu, namanya di Syi'ib Ali, itu beliau wafat di situ di rumahnya Syi'ib Ali di Ma'la, lalu digandeng sama Imam Ibnu Hajar, makamnya sama Sayyidatu Asma binti Abu Bakar. Ketika di Mekah itu ada acara, istilahnya ada peraturan pemerintah di mana setiap 1 tahun mayit kudu diangkat karena banyak yang meninggal, jadi di-roll, diganti, digilir. Pada saat itu semua pengurus Saudi Arabia, pemerintahan Saudi Arabia, ketika menggali makamnya Imam Nawawi, mayitnya masih utuh semuanya, tidak termakan oleh bumi, tidak hancur dan segala macam. Yang pada akhirnya larilah ini semua, lari lapor kepada menteri. Apa kata menteri? Biarkan di situ, tanam lagi di situ, jangan dipindah. Itu kebesaran karomat daripada Imam Nawawi. Tetapi besarnya karomat Imam Nawawi, besarnya kealiman nama besar Imam Nawawi masih tawadhu, Imam Nawawi masih rendah hati, masih mempersilahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk meluruskan kalau kalian melihat ada kesalahan di dalam sini. Luar biasa. Kalau kita mungkin udah lain lagi, kadang-kadang baru mimpin tahlil aja udah belagu, ya kan? Kadang-kadang jadi ustadz langkar doyong aja udah ogah, kalau kagak dicium tangannya ngamuk, ya kan? Nah jujur aja, ya kan? Ngapa takut-takut? Lu tegang-tegang amat belum pada makan. Ngaji takut, pada diem bengong aja. Kagak usah nyantai dulu. Yang penting ngaji bener. Lu boleh nyengir boleh, yang penting mikir. Jadi kita jangan takut. Nah di sini dicontohkan banyak oleh Imam Nawawi. Banyak ketawaduan Imam Nawawi contohkan di dalam muqaddimah kitab ini. Berarti ini apa? Kalau kita mau ngaji Bidayatul Hidayah, kalau kita mau ngaji ilmu agama, pertama dahulukan tawadu kita dulu. Karena ilmu agama itu merupakan nur, merupakan cahaya, ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Hati-hati, kagak bakal nempel, kagak bakal ngendep ke dalam hati orang yang punya takabur, yang tidak punya sopan santun, yang tidak punya kerendah hatian. Ingat di sini contohnya. Lalu kata Imam Nawawi, fa inna bidu'ati minal ilmi waddin mudzatun. Kenapa Imam Nawawi mengatakan seperti itu? Karena kata Imam Nawawi, yang namanya modal keilmuan beliau serta kepahaman agama beliau muzdatun, sedikit sekali. Sedikit. Imam Nawawi mengakui
Aku minta maaf, ini kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya sesungguhnya modal ilmu saya nggak seberapa, kata Imam Nawawi. Ini contohnya. Lalu kemudian wa imani ad'aful iman, dan imanku sangat lemah. Selemah-lemahnya iman, luar biasa. Nggak kayak orang sekarang, seakan-akan begitu dia habis pulang ngaji ngelihat preman rambutnya pirang main gitar, dia kata orang kagak bener, begitu. Ya kan? Kagak ditanya ada tuh anak. Padahal mah dia ngamen, dia nongkrong karena gak ada yang merhatiin. Dia ngamen karena kagak ada duit buat dirinya makan, memenuhi hidupnya, tidak ada. Jangan kita musuhin, jangan kita cap itu orang kagak bener. Belum tentu. Hati-hati. Jaga mulut, jaga kelakuan. Belum tentu orang yang kita pandang jelek itu memang jelek. Belum tentu kita yang sudah merasa diri kita baik menjadi baik. Belum tentu, karena ujung daripada kebaikan hakikatnya itu adalah di waktu kita regang nyawa. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bisa jadi tatkala dia masih muda, dia hidup dalam keadaan luntang-lantung karena orang tua tidak ngurusin. Bisa jadi dia karena memang tidak ada rezeki, tidak mau menyusahkan orang tua, atau mungkin dia membantu orang tuanya mencari uang. Dia ngamen di pinggir jalan hingga larut malam, hingga pergaulan tidak bisa lagi dia bendung. Apa pengaruh daripada pergaulannya? Dia jadi rusak. Itu tugas kita yang udah pada ngaji, untuk mendandani mereka. Kalau kita punya rezeki, santuni mereka. Kalau memang kita mampu, didik mereka, tampung mereka. Ini bener. Bukan sok jadi ustadz lantas main enteng banget nih sama tunjuk nih. Jangan main enteng banget nih ngatain orang nih. Kan banyak tuh. Banyak. Ini terjadi kerusakan, bencana di mana-mana di daerah kita ini gara-gara ini. Yang ngerti pada belagu, nggak mau ngerangkul para orang yang terlantar, tidak mau. Teman dikit pakai anting-anting, anak pang rambutnya kan pada kuncup-kuncup dia mah, ya kan, udah kayak ayam perak ya kan, pada kuncup-kuncup, di sini anting-anting, di lidah anting-anting semua kan, di alis anting-anting, ini didoble-doblein sama dia nih, kadang-kadang digajal sama botol apa tahu. Nah, yang kayak gitu belum tentu dia salah. Ya, yang kayak begitu belum tentu dia salah. Kadang-kadang kita yang ngerti mungkin tidak bisa membawa mereka untuk ke jalan yang baik. Mungkin kita yang mampu tidak peduli kepada mereka. Mereka sebab begitu karena mereka butuh makan, mereka butuh pendidikan, tapi biaya tidak ada. Akhirnya bagaimana? Ya ikutlah pergaulan dia, rusak dia. Makanya kita orang yang betul-betul udah ngaji, yang udah doyan ke masjid, dekat kepada ulama, dekat kepada habaib, dekat kepada para orang-orang yang soleh, kita jangan kotorin sujud kita lagi, kita jangan kotorin wudhu kita lagi, jangan kita kotorin ngaji kita lagi yang udah bagus dengan sebab gampang ngatain orang. Jangan sombong. Ini kan kadang-kadang banyak, coba lu lihat di Jakarta, ya Allah, majlis di mana-mana bejibun, betul kan? Bejibun banyak. Kadang-kadang dipayungin, hujan kagak, apa kagak dipayungin, ya kan? Baru datang tabun rebana, kemplang begitu kan ya? Wah, luar biasa. Lah bongkok belum pakai tongkat ya udah. Banyak kan? Banyak. Begitu kita tanya kitab kuning beleguk, gua aja lu katain rambut gua gondrong waktu itu. Begitu gua tanya kitab kuning kagak becus. Begitu gua tanya itu tahlil, lu berebut tahlil, lu belajar tahlil dari mana? Marah dia. Loh, emang tahlil ada yang ngarang? Waduh, dia nggak tahu. Emang tahlil sekonyong-konyong ada datang begitu aja? Apa Rasulullah ngajarin tahlil? Tidak. Rasulullah hanya menjabarkan kalimat hadis-hadis keutamaan daripada tahlil, tapi disusun oleh para ulama-ulama. Siapa penyusunnya? Agak tahu. Berapa tahun jadi ustadz? Buat gitu. 30 tahun ustadz aneh kan umur aneh udah 60 tahun. Wah, 60 tahun iya. 60 tahun jadi ustadz langgar doyong. Lu kalau ada anak muda mimpin tahlil lu marah. Kalau ada anak muda nyerobot lu baca doa, lu marah. Minimal mah doa kuntet lu kudu dapat. Begitu. Doa kuntet, wafu anaya karim, wafu anaya rohim, kan gitu ya. Itu pokoknya orang susah lagi cepat banget udah. Gitu kan. Dan begitu kita tanya yang nyusun tahlil siapa? Agak tahu. Begitu kita tanya itu Rotibul Haddad yang nyusun siapa? Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad.
karangan Habib Abdullah bukan, tapi susunan. Yang nyusun adalah Habib Abdullah. Semua ayat Quran. Nah terus tahlil yang nyusun siapa? Bingung dia. Nah, emang ada yang nyusun saat. Lalu bisa tahlil dari mana? Lah saya mah sering ikut tahlil dari masih kecil, ngarah berkat begitu kata dia. Ngarah berkat lah, dulu susah banget kita hidup. Lah sekarang kita apa? Karena sering ikutnya. Lah terus ente sambung sinambung. Kenapa tahlil pertama kali alif lam mim kulhu apa segala macam sampai la ilaha illallah, terus ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ditalkin begitu. Siapa yang ngajarin lu? Gurunya siapa? Kagak tahu. Lah kalau ilmu tanpa sanad, gurunya kagak tahu, kok pakai idep marah kalau ada anak muda mau tampil? Ayo lo. Nih aki-aki kalau gua ngomong begini ntar plong, sialan si Junet gitu. Gara-gara dia nih ngaji nih abis lapak gua dah. Kan begitu ya? Bukan soal lapak, Bos. Bukan, tapi ayo kita luruskan bersama-sama. Jangan sombong ketika di masyarakat kita dipercaya. Ustadz kek mau kiai kek mau habib juga kagak boleh sombong, kagak boleh sombong. Wah, lu mau habib lu mau apa, kalau kagak ngaji tetap tidak tahu urusan agama, urusan belajar, urusan ilmu, urusan sanad, urusan habib, urusan nasab. Begitu juga kiai, anak ustadz. Begitu kata kiainya udah tua, lantas anaknya jadi ustadz. Lah emang kerajaan kalau kagak belajar beleguk juga, betul gak? Tetap. Lah ini kan begini nih. Nah jadi kita jaga apa yang namanya kesopanan, kita menghormati yang tua, dan itu dicontohkan oleh Imam Nawawi deh. Ketawaduan beliau, iman beliau saja beliau mengatakan imanku sangat lemah. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, kenapa imannya dia ngakuin lemah? Linaqsil yakin ma'adaikil wagat. Beliau sedikit kekurangan keyakinannya karena sempit waktunya. Kan kemarin udah saya jabarkan bahwa sempit waktunya dalam mengarang kitab ini, dalam mengarang kitab Muraqil Ubudiyah. Imam Nawawi hendak berangkat ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah pada saat itu ditempuh 7 hari. Gelap gulita. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku dapat ilham. Kalau ilhamku ini manfaat untuk umat-umat sesudahku, tolong ya Allah berikan aku lampu. Nyalahkan telunjukku ini ya Allah. Nih Imam Nawawi. Lalu Allah berikan apa yang diminta oleh walinya. Nyalah beliau punya telunjuk. Di atas onta ini ngarang kitab. Di atas ini kitab yang kita lagi pelajarin dikarang di atas onta. Apa lampunya? Telunjuk. Maka oleh karenanya Imam Nawawi begitu singkatnya ngarang, sampai di Madinah selesai ini kitab dikarang, beliau merasa banyak kekurangannya. Kenapa? Karena waktunya yang sempit. Terus wa kasratil hazan. Di sini kasratil ahzan. Beliau banyak prihatinnya, yang namanya dalam perjalanan kadang istirahat, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang cari minum, kadang-kadang apa. Nah di sini luar biasanya Imam Nawawi. Segitu sempitnya waktu ini kita pelajarin belum tentu setahun khatam. Ini kitab belum tentu setahun khatam. Dan ini kitab luar biasa. Ini kitab Bidayatul Hidayah, sarahnya lagi Muraqil Ubudiyah. Kalau kita jalanin betul-betul, Allah kasih kita taufik hidayah, bisa mampu jalanin semuanya, insya Allah kita minas solihin. Insya Allah kita minas solihin. Luar biasa. Alim sudah. Bahkan syarat orang make udang-udang nih. Ini kalau kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas dari Yaman nih, di dalam makolanya, orang kalau make syarat nih udang-udang nih, yang suka make udang-udang kudu hafal Bidayatul Hidayah. Kudu hafal Bidayatul. Nih di Yaman nih. Kalau di Yaman, para ulama, para asatidz, para ulama-ulama, para muallimin boleh make udang-udang asal hafal Bidayatul Hidayah. Sekarang gue mau tanya aji-aji itu yang belum pada ngaji, tahu-tahu berangkat haji jual tanah, pulang pakai udang-udang, pakai belagu tai. Begitu kita tanya boro-boro Bidayatul Hidayah, kadang-kadang al-hakumut juga keder mulu. Iya kan? La ilaha illallah itu pakaian kebesaran ulama. Ini sorban pakaian kebesarannya ulama. Hati-hati, kudu milih warna.
Kalau masih belum paham tentang ilmu agama, putih baik, putih yang netral putih. Kenapa? Karena kalau merah lu dikata PDI, kalau kuning lu dikata Golkar, kan gitu ya. Akhirnya lu pakai aja putih putih. Nah, di situ dah. Lalu kemudian farahimallahu imra'an ra'a aiban fasatarah. Kata Imam Nawawi melanjutkan ini pembukaannya beliau, semoga Allah merahmati orang-orang yang ketika melihat cacat celah ini lalu dia menutupinya dengan apa? Menutupinya dengan mendandani, dengan meluruskan, dengan merapihkan ketika itu merupakan hukum agama. Jangan mentang-mentang nih ada kata-kata farahimallahu imra'an ra'a aiban, lalu pasatara, jangan, semoga Allah merahmati orang yang melihat keaib saudaranya lalu dia tutupin. Mentang-mentang ada hadis begini, perintah ada nutupin, itu orang salah bicara agama, itu orang salah di tengah kampung fatwa ulama didiemin, ini salah. Nutupin bukan begitu, bukan begitu. Kalau masalah agama, nutupin aibnya, panggil dia berdua, ajak, jangan di depan umum, tegur dia bahwa tadi yang lu sampein salah ji. Kadang-kadang dulu ada di kampung sono di tengah laut, dulu tuh ada ustadz mungkin lagi nanggung, udah kadong disebut ustadz. Begitu kata ngaji fikih tayamum, dia kata ada ngusap kaki. tayamum ngusapnya kan cuman muka sama tangan. Begitu saya dengerin aja nih ustadz, malah udang-udangnya gede banget, sorbannya hijau. Walah, sorban kayak ulama kubro, kayak punangka doyong begini ya sejalan. Begitu dia terangin bab tayamum, ya Allah, sampai ada ngusap kaki pakai debu, bingung saya. Lah ngusap kaki, emang ada tayamum ngusap kaki? Begitu sama pulang haji, udah jadi orang hebat banget di tengah kampung. Begitu nyolatin mayit bawa sejadah. Dia pikir ada rukunya. Yang namanya sholat kan pakai ruku. Begitu kita tanya, lah Ji, lu ngapa bawa sejadah? Lantar saat buat ruku. Lo kagak ada ruku Ji, rukuin saat pahalanya gedean. Begitu kata dia. Samur geledek. Nah ini wa ilallahil karim amuddu akufal ibtihal ayyaj'alahu hujjatan alayya yaumi zuhuril ahwal, kata Imamul Ghazali. Dan kepada Allah jualah aku menengadahkan tanganku, kata Imam Nawawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini kitab sebagai hujjatan alayya, sebagai hujjah, sebagai alasan, sebagai dalil alayya bagiku yauma zuhuril ahwal, ketika nanti datang pada saat hari, di mana hari itu jelas nampak susah, nampak kebingungan dengan jelas dan segala macamnya. Wa ayyan fa'abihi nafsi, dan semoga ini kitab bermanfaat untuk diriku, wa misli minajuhal, dan orang yang sesamaku, sama dengan aku, yaitu dari orang-orang yang bodoh. Imam Nawawi masih mengakui kebodohan dirinya, luar biasa. Innahu ta'ala ra'ufun jawadun karim yu'tin nawal wa ilaihi tafwid wal i'timad. Lalu dialah Allah subhanahu wa ta'ala ra'ufun jawadun, yang maha ra'uf, yang maha jawad, maha dermawan, maha kasih. Yu'tin nawal, akan memberikan semua apa yang kita cita-citakan. Lalu betul-betul kita niatnya baik, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lagi sakit, mungkin yang sekarang ngaji datang lagi sakit, bela-belain berangkat demi bidayatul hidayah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Kita berangkat kemari, kita meninggalkan keluarga kita yang sakit, anak kita sakit, istri kita sakit, suami kita sakit, bapak kita sakit, kita tinggal untuk mengaji, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhannya. Dan mudah-mudahan yang ngaji datang pikiran lagi ruwet mikirin obyekan yang kagak meleduk, mikirin apa segala macam, ngurat mau bayar kreditan bingung, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluarnya, mudah-mudahan Allah bisa melunasi segala hutang-hutangnya. Ini Allah Raufur Rahim, Jawadun Karim. Allah Maha Rauf, Allah Maha Jawad, yu'tin nawal, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan apa yang kita pinta, apa yang kita cita-citakan. Lalu wa ilaihi at-tafwid wal i'timad, dan kepada beliau, kepada dialah at-tafwid wal i'timad, aku pasrahkan semuanya. Jadi ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah berusaha, tafwid kepada Allah.
Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Wal i'timad, dan kita berpegangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita ngurad-ngurad. Ketika kita wirid lama tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan nggak dikabulkan, tapi ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lama, kenapa bisa ditunda? Mungkin kita yang salah. Zikir di mulut sini, bertasbih di mulut sini. Di sini juga kita kotorin dengan bohong kita. Di sini juga kita ngatain orang. Di sini juga kita nyakitin orang. Kita baca zikir, kita baca Al-Quran, kita tengadahkan semua apa yang kita mampu. Kita baca, kita rapalkan sepanjang malam, tapi Allah belum kabulkan. Mungkin ada makanan kita yang haram, mungkin ada pakaian kita yang tidak benar, yang haram, mungkin makanan kita, mungkin minuman kita, mungkin tatapan mata kita, mungkin lisan kita, mungkin hembusan napas kita, ada yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnuzan billah, kita yang salah, bukan karena Allah menampik permintaan kita. Allah tidak pernah menampik permohonan kita, enggak pernah. Lalu kemudian wa huwa al-hadi ila sabilir rasyad, dialah Allah zat yang maha memberikan petunjuk kepada kita, petunjuk ila sabilir rasyad, kepada jalan-jalan yang memang betul-betul ada petunjuk di situ. Nah, wa amin bismillahirrahmanirrahim. Lalu Imam Nawawi membuka dengan apa yang dikatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, bismillahirrahmanirrahim. Ini Bidayatul Hidayah pembukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ay abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Imamul Ghazali, ini diterangkan nanti oleh Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah aku mulai ini pengajian, aku mulai ini kitab, aku mulai ini pekerjaan, apa segala macam. Ay abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang Jawa bilang bismillahi ay abtadi'u bi bismillahi, ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maulas asi ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi lan ulas asi ing dalam akhirat, takot hale bloko. Dulu saya waktu ngaji di Lirboyo begitu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih di dunia dan di akhirat, Ar-Rahim, dan maha belas kasih di akhirat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Imam Ghazali memulai kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lil musahabah ma'at tabarruk. Beliau membacakan ini ya di situ lil musahabah ma'at tabarruk, yaitu dengan menyertakan Bismillahirrahmanirrahim, u'allifu kitabi, aku karang ini kitab. Ini kata Imamul Ghazali. Kenapa pakai menyertakan bismillah? Kenapa dengan setiap perkara harus dimulai di bismillah? Yang pertama, iqtidaan bil Qur'anil Aziz, mengikuti Al-Qur'anul Karim yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala lalu menurunkan wahyunya. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama turun adalah bismillah. Iqra, baca ya Muhammad, bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillah. Suhuf Ibrahim juga diawali dengan bismillah. Suhuf sahifahnya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, juga bismillah. Bismillah semuanya. Nah, di dalam masalah bismillah juga di samping mengikuti Al-Quran dan firmannya Allah, beliau Al-Imamul Ghazali juga mengamalkan hadis kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au fi riwayatin abtaru wa fi riwayatin ukhra ajzamu. Di sini Imam Ghazali memulai bacaan atau memulai karangannya, memulai kitabnya Bidayatul Hidayah dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim, karena ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u
Kata Nabi, setiap perkara zibalin yang mempunyai nilai kebaikan. Kebaikan versi mana? Yuhtammu bihi syar'an, yang dianggap penting, yang dianggap baik oleh ilmu syariat. Bukan baik versi kita, bukan, tapi versi syariat. Versi syariat bukan karena kita pengen ada kepentingan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjain karena kita anggap penting baik buat kita, lalu kita baca bismillah. Minum mabuk baca bismillah haram. Ya kan? Nah, walaupun mabuk buat lu baik, tapi baik di sini adalah mayuhtammu bihi syar'an, yang dianggap penting, yang dianggap baik oleh ilmu syariat. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Maka setiap perkara-perkara yang mempunyai nilai kebaikannya menurut hukum syariat, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u. Wa fi riwayatin abtaru, yaitu qalilul barakah. Arti maknanya semuanya sedikit, keberkahannya sedikit. Apa juga kalau kita punya banyak, kalau kagak berkah habis, ya kan? Habis. Kita punya boleh jadi kita sekolah tinggi-tinggi, ya kan? Kadang-kadang habis sekolah tinggi, emak kita, baba kita yang nyekolahin buta huruf, ya kan? Kenapa emak kita yang buta huruf bisa nyekolahin kita sampai kuliah tinggi-tinggi? Karena barokah, karena berkah. Walaupun emak baba kita buta huruf, walaupun emak baba kita agak pernah sekolah, walaupun baba emak kita nggak pernah nyantri, walaupun dia nggak pernah ngaji kemana-mana, tapi dia bisa berangkatin anaknya ngaji, dia bisa berangkatin anaknya sekolah jauh, sampai anaknya menjadi orang, sampai anaknya menjadi sarjana, sampai anaknya menjadi orang yang dianggap penting oleh masyarakatnya. Itu karena faktor keberkahannya. Tapi kadang-kadang anak itu sombong, ya kan? Sombong. Begitu ceweknya pengen kenalan sama emaknya, lah mas saya mau buta huruf, malu gua kenalin sama cewek gua, begitu. Kadang-kadang belagu pakai ngina baba, ngina emak, ngajarin baba, ngajarin emak. Kadang-kadang kita yang paling bener, padahal baba emak kita jangankan masih hidup, sampai matinya bisa ninggalin warisan buat kita, ya kan? Bisa nggak? Bisa, walaupun semeter 2 meter. Coba renungin, walaupun semeter 2 meter, dia pikirin anaknya. Padahal anaknya sarjana, padahal anaknya udah sekolah tinggi-tinggi, padahal anaknya sudah dibiayai, padahal anaknya selalu diempanin, padahal anaknya udah diurusin, tapi masih tetap dipikirin. Walaupun anaknya sombong, walaupun anaknya tidak menghargai dia, walaupun anaknya banyak menyakiti dia, kadang-kadang menghina terang-terangan di depan dia, emak baba mah geblek nih, begini nih hukum, begini nih, begitu. Tapi meninggalnya beliau masih bisa meninggalkan warisan buat kita, masih bisa meninggalkan warisan buat anak cucunya. Lah kita yang sarjana bisa jualin doang, ya kan? Banyak yang begitu. Kadang-kadang yang jualin banda, yang beribut-ribut sama saudaranya bukan orang yang geblek, bukan. Kadang-kadang yang udah sekolah tinggi-tinggi kemana-mana, kenal sama ulama, kenal sama habaib, kenal sama kiai, kenal sama ini, kenal sama ini. Ya Allah, nggak berhenti ribut. Masalah apa? Masalah warisan. Ribut masalah warisan. Boro-boro dia mendoakan ayah dan ibunya, boro-boro dia mendoakan Rabiq filinya banyak, boro-boro dia hatamkan kulhu 100.000. Tapi yang dia ributkan, tanah kuburan babanya masih merah, tanah kuburan emaknya masih merah. Yang dia ributkan sudah warisan. Padahal dia bukan orang geblek, dia orang ngaji, bahkan tidak jarang ustadz, tidak jarang kiai, tidak jarang habib. Ribut masalah apa? Masalah warisan. Inilah manusia, inilah manusia. Emang Allah ciptakan sebagai halu'a, orang yang selalu berkeluh kesah. Idza masau syarru jazu'ah, ketika dia ditimpa keburukan, ketika dia ditimpa ketidakenakan, putus asa dia, ngurat-ngurat, ngerundel mulut tiap hari. Enggak ada syukurnya, seakan-akan Allah enggak pernah memberikan nikmat kepada dia. Dia salahin pengajian, dia katain habib, dia katain guru-gurunya, enggak manjur lah, apalah segala macam.
Padahal mah emang betul-betul karena memang Allah sayang kepada dia. Nah, inilah contoh daripada apa yang menjadi butiran-butiran kita. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqtau. Ketika kita mau menjalankan sesuatu yang memang itu baik menurut syariat, kita kudu baca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kudu baca bismillahirrahmanirrahim? Kenapa Nabi perintahkan ini? Kenapa Nabi anjurkan ini? Dulu di dalam hadis ada suatu riwayat Ibnu Marwih. Ini dari sahabat Jabir bin Abdullah, dikatakan lamma nazala bismillah harabal ghaimu ilal masyriq wa sakanatir riyah wa hajal bahar wa adghatil bahaim bi adhaniha wa rujimat asyayatin minas sama wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi la yusamma ismu ala syai'in illa barakallahu fihi. Di sini ada sebuah riwayat kenapa bismillahirrahmanirrahim harus dibaca pada awal kita bekerja, yang memang pekerjaan kita itu baik, dianggap hukum oleh syara, hukum syara itu dianggap baik, kita mulai bismillah. Karena ketika turun bismillahirrahmanirrahim harabal ghaimu ilal masyriq, ini awan semuanya menyingkir ke arah timur. Pada saat bismillahirrahmanirrahim diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat Jibril membawa bismillahirrahmanirrahim, ini awan semuanya harabal ghaim ilal masyriq, menyingkir itu awan kemana? Ke timur. Wasakanatir riyah, lalu angin yang berhembus seketika itu juga diam, tidak berhembus sama sekali, diam. Di samping diamnya angin, bukan hanya angin yang diam, wahajal bahar, ombak lautan bergemuruh. Tidak ada angin, padahal angin diam semuanya. Wahajal bahar, tapi ombak semuanya, lautan ini bergemuruh. Wa adghatil bahaim bi adhaniha, lalu kemudian terkesima semua binatang yang ada di alam dunia ini. Diam semuanya, gak ada yang ngomong satupun, nggak ada yang bunyi sekalipun, nggak ada yang nyericit sekalipun. Apa tikus, apa itu burung, apa itu kecoa, apa itu jangkrik, hening semuanya. Ikan di lautan hening, semua burung-burung di udara hening, binatang yang geremet di dasar tanah diam semuanya, khusyuk. Warujimat asyayatin minas sama, lalu kemudian dilempar, dipanah itu setan-setan dari langit. Ada apa ini? Wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi. Saat itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi keagungannya, la yusamma ismuhu ala syai'in illa barakallahu fihi. Tidaklah disebut namaku pada setiap perkara kecuali aku akan memberikan keberkahan di dalam perkara itu. Ini luar biasanya. Makanya kita baca bismillahirrahmanirrahim, itu insya Allah apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi niat baik kita, itu semuanya bukti bahwa sampai turunnya bismillahirrahmanirrahim saja itu luar biasa. Semua alam bergemuruh, semua lautan bergemuruh, semua awan menyingkir ke timur, semua angin diam berhembus, tidak berhembus angin seketika itu juga. Ini saking mulianya daripada bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita dianjurkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kalimatul basmalah arba'un, dan kalimat bismillah, di dalam kalimat-kalimat bismillahirrahmanirrahim arba'un itu ada 4. Yang pertama bismi, yang kedua Allahi, yang ketiga ar-rahmani, yang keempat ar-rahim. Nah, di sini fafiha isyaratun, di sini terdapat isyarah, kata Imam Nawawi, ila i'anatillahi ta'ala ibadahul muslimin. Terdapat isyarah akan pertolongan Allah kepada hambanya yang muslim, ala syaitani, atas syaitan iblis laknatullah alaih. Kenapa? Ini merupakan isyarah pertolongan untuk hambanya dari Allah atas segala tipu daya setan. Fa innahu qala, karena kata Imam Nawawi,
Setan berkata di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Kata iblis, aku akan datangi anak cucu Adam. Dari mana? Min baini aydihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari kiri. Kita baca bismillah doang kagak lengkap. Nah ini repot. Tapi kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, iblis udah janji nih sama kita. Kudu ingat, udah janji kepada Allah bakal ngodain kita dari empat arah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kata iblis, aku akan datangi anak cucu Adam min baini aydihim, dari arah depannya. Kalau pukulan bisa kita tangkis, kalau timpukan bisa kita ngeles, ya kan? Lah kalau yang datang iblis ribet, kita menolaknya bagaimana? Karena iblis kagak kita lihat, bener kan? Ala atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dan dari arah belakang. Boro-boro nolak iblis dari belakang, kadang-kadang dijitak sama kawan kita nggak tahu, ya kan? Ini Allah tolong kita daripada tipu daya iblis, daripada jitakan iblis, daripada timpukan iblis. Karena iblis udah janji, iblis udah minta kesempatan kepada Allah. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan dan dari belakang. Wa an aymanihim, dan iblis berjanji kepada minta kesempatan kepada Allah, berjanji akan menggoda manusia. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Kalau ilmu gombel itu ada cekekan begitu kan, ada gadangan lah, kita masih bisa nangkis. Ilmu pengasinan masih bisa kita seliwat dan segala macam. Tapi kalau iblis yang datang ribet, kita mau kemana kita nangkisnya, ya kan? Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Ya Allah, dari kiri iblis datang. Depan selamat, belakang belum tentu. Depan belakang selamat, kanan belum tentu, ya kan? Kanan selamat, kiri belum tentu. Bagaimana caranya selamat kita dari was-wasnya iblis? Bagaimana selamatnya kita? Pertolongan Allah bisa datang kepada kita daripada pegodaan iblis, daripada bisikan setan dan segala macam. Di situ diturunkan bismillahirrahmanirrahim, ayat Allah yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, yang 4 kalimat. Nah 4 kalimat daripada bismillah inilah yang akan menolong kita daripada godaan iblis, kata Imam Nawawi. Karena sesuai MOU yang udah ditanda tanganin sama iblis. Iya kan? MOU. Nah, iblis janji akan datang dari depan, akan datang dari belakang, akan datang dari kanan, akan datang dari kiri. Apapun segala daya akan diuji, akan dicoba untuk menggelincirkan manusia. Bingung kita kalau hanya mengharapkan, mengandalkan otak. Bingung kita kalau cuman bisa pencak. Bingung kita kalau cuman bisa yang lain, ilmu apa segala macam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala tolong kita dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu taala hadzal kalimatil arba'. Lalu kemudian Allah turunkan itu bismillahirrahmanirrahim yang 4 kalimat. Untuk apa? Li Allah tadurrahum waswasatuhu. Semoga agar supaya waswas daripada setan tidak bisa mencelakai, tidak bisa menggelincirkan umat manusia, tidak bisa menggelincirkan, tidak bisa menyerongkan, tidak bisa memalingkan apa yang namanya anak cucunya Adam. Wa isyarah ila anna ma'asil mu'minin. Dan di dalam bismillahirrahmanirrahim ini juga ada isyarah 4 kalimat. Kata Imam Nawawi, anna ma'asil mu'minin, sesungguhnya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang beriman fi arba'ati aujuhin, ada 4 arah, 4 waktu, 4 sektor. Kita nih di sini bukan dikatakan ma'asil asin, bukan ma'asil kafirin, bukan. Tapi di sini dikatakan ma'asil mukminin. Maksiatnya orang yang beriman itu
terjadi dilakukan oleh manusia biasanya ada 4 waktu. Ada 4 waktu. Yang pertama fisirri, di waktu dia sendirian. Di waktu dia sendirian. Ya Allah, kalau depan orang mah udah kayak malaikat. Kalau depan orang cakep banget, nunduk aja. Bahasa lemah, begitu sendiri luar biasa rusaknya. Begitu lagi di depan orang seakan-akan dia betul orang yang alim, yang benar. Emang kawin belum, apa belum, lagi sendiri coli. Nah ini masalah fisirri, waktu rahasia dia berbuat maksiat. Maksiat macam-macam, ada maksiat iad yang belum kawin, nafsunya nggak, dia masukin itu semua tangannya, semua macam-macam. Ada lagi yang maksiat iad, nyolong, nyuri, begitu lagi depan orang luar biasa, seakan-akan dia orang yang baik, pakai dasi, pakai jas, tahu-taunya penipu. Ini yang pertama. Yang kedua, wal alaniyah, ada lagi perbuatan maksiat seorang mukmin. Waktunya, waktu kapan? Waktu di tengah keramaian. Ya Allah, di tengah keramaian dia berbuat maksiat. Ada yang nyolong, ada yang ngatain orang, ada yang lagi ngaji, kesel banget ngaji lama amat sih, dari tadi kagak mau, udah lapar perut gue nih, begitu dalam hati. Malah besok bayar kredit, belum punya duit ini, gitu. Ya kan? Nah, malah handphone kagak ada pulsanya. Kan banyak itu begitu. Malah ceweknya SMS mulu, kan begitu ya. Nah, itu ada maksiat di waktu sendiri kagak kelihatan orang. Ada maksiat di terang-terangan, ada terang-terangan. Walaili wan nahar, dan ada maksiat di waktu malam. Maksiat di waktu malam, ya Allah, paginya mah bener banget kerja sampai jam 7. Luar biasa usaha. Begitu malam jam 9 berangkat rame-rame. Ngapain? Ke warung. Nyawer. Ada dangdut, kan gitu ya. Nah, wan nahari, dan di waktu siang dia juga ada perbuatan maksiat. Ya Allah, malamnya ngaji nih, cakep buat ngaji malam Rebo, kumpul rempuk baca ke batu, ada sama abang begandeng, ya kan, yang emaknya dibawa, yang lebininya dibawa, wah cakep banget. Malam besok aja berantem lagi, baik apa, berebut peda. Kan begitu ya. Nah, daripada puyeng malah, ya kan. Apa mati. Lalu kemudian karena aspek waktu dan segala macam perbuatan maksiat orang beriman itu ada 4, maka diberikan ini kalimat, ini ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Diberikan ini ayat yang 4 kalimat. Untuk apa tujuannya? Nah, liyaghfiraha lahum biha, agar Allah Subhanahu wa taala bisa kita mintain ampunannya melalui 4 ini kalimat. Makanya amalkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Wiridin Ustaz, lah kalau wiridin silakan, yang penting mas sekarang sebelum wirid asal mau makan baca bismillah, ya kan? Asal mau minum baca bismillah, mau ngaji baca bismillah, lagi model obekan bismillah, bismillah, insya Allah beres. Kalau guru saya dulu memberikannya itu ada yang 876, ada yang 786. Amalin wiridin setiap waktu. Lah ngapa lu wirid terus, anak lu pada nangis, mendingan juga lu baca sekali tapi bener, ya kan? Urusin anak, urusin bini, urusin apa, bukan nggak boleh wirid. Wirid boleh wirid, tapi kewajiban kita, kerja kita, nafkah buat anak bini kita, silakan kita wirid, tapi itu jangan disia-siakan anak bini kita, begitu. Nah, jadi kalau kita perbuatan maksiat kita banyak, bacain ini Bismillahirrahmanirrahim, dan doanya Allahumma ya munisa kulli wahid, wa ya sahiba kulli farid, wa ya qariban ghara ba'id, wa ya syahidan ghara ghaib, wa ya ghaliban ghara maghlub. Allahumma ini as'aluka, ya Allah aku meminta kepadamu, bismika dengan asmamu, Bismillahirrahmanirrahim, alladzi la ta'khudhu sinatu wala naum, minta tuh. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahimil hayyul qayyumil ladzi anat lahul wujuh wa khashi'at lal aswat wa wajilat minhul qulub, antu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa antaqdiyali hajati. Hajat kita apa? Minta, baca dulu tapi 786, baca bismillah, insyaallah apa yang kita punya hajat
punya hasil maksud, yang pengen kawin biar cepet dapet jodohnya, baca Bismillahirrahmanirrahim yang banyak. Kan begitu ya? Ini kalau begini gua kayak dukun ya. Gitu kan? Kayak dukun. Ya kan, yang penting jelas sanadnya ada, ada. Saya dapat Bismillahirrahmanirrahim dari guru saya ke guru saya ke guru saya, sampai Caringin itu ke Asnawi, sampai terus sampai ke Rasulullah, sampai dari Rasulullah ke malaikat Jibril ke Allah. Ada, saya punya tanggung jawab sanadnya, bukan asal-asalan beli kitab di toko, beli kitab di mana-mana, mujarobat begitu kata dia. Ada kata ya, akhirnya jadu kagak, sakti kagak, gila. Kan banyak tuh ya. Nah, jadi kita jelas. Makanya di dalam hadis Wa'il an Ibnu Mas'ud, riwayatnya Imam Wa'il, di sini Imam Wa'il dari sahabat Abdullah bin Mas'ud bahkan mengatakan, man arada ayyunjiyahullah minaz zabaniyah at-tis'asyarah falyaqul bismillah fa innaha tis'atu asyara harfan liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha jannatan min kulli wahid. Imam Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan satu hadis mengatakan, siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, apa ingin selamat, yunjiyahullahu minaz zabaniyah, barang siapa yang ingin selamat, yang ingin mendapat keselamatan dari Allah, minaz zabaniyah, daripada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah ini yang kejem banget, penyiksa yang betul-betul tidak pakai kompromi lagi, nggak bisa disogok, kagak bisa dibaebein, kagak bisa. Pokoknya kalau lu udah berhadapan zabaniyah, lebih daripada ono algojo lebih. Kata Imam Ibnu Mas'ud, man aroda ayyunjiyahullah minaz zabaniyah, siapa yang pengen selamat, ini berangkat daripada hadis Nabi, man aroda ayyunjiyahullah minaz zabaniyah, siapa yang pengen diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minaz zabaniyah, daripada malaikat zabaniyah at-tis'asyarata, yang berjumlah 19, falyaqul, maka ucapkanlah, wiridkanlah, zikirkanlah Bismillahirrahmanirrahim fa innaha tis'ata asyara harfan, maka wiridkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf. 19 huruf, lu nggak percaya, hitung sendiri. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Tuh 19 huruf. 19 huruf ini jumlah daripada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah punya persatuan, punya komunitas, jumlahnya 19. Nah 19 kita pagerin 19-nya, jangan sampai deketin kita. Begitu riwayat hadis ini. Liyaj'alallahu ta'ala kulla harfin minha jannatan min kulli wahid. Dan tiap huruf dari Bismillahirrahmanirrahim akan Allah bangunkan surga di dalam surga. Luar biasa. Ada istana di dalam surga. Ini jelas. Jadi ini riwayatnya dari hadis Wa'il yang diriwayatkan mengambil riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Romli di dalam kitab An-Nihayah, Allah turunkan 100 suhuf, 100 kitab. 100 kitab, yang 30 untuk Nabi Adam, yang 60 untuk Nabi Sis, yang 10 untuk Nabi Ibrahim. Udah berapa itu? Udah berapa? 30 untuk Nabi Adam, terus yang 30 untuk Nabi Adam, 60 untuk Nabi Sis, dan yang 10 untuk Nabi Ibrahim. Berapa? 100. Allah turunkan sahifah 100, suhufnya 100 kitab, dan ada 4 kitab lagi, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah kesemuanya ini dari 100 suhuf tadi, yang 60 ke Nabi Sis, yang 30 untuk Nabi Adam, dan yang 10 untuk Nabi Ibrahim, semua disimpulkan di dalam 4 kitab, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan 4 kitab ini dirangkum lagi di dalam mana? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran ini dirangkum lagi di dalam suratul Fatihah.
Di dalam suratul Fatihah isi makna daripada kandungan Al-Quran yang 6666 ayat. Dan dari Fatihah dirangkum lagi. Sampai di mana rangkumannya? Yaitu pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bismillah dirangkum lagi. Di mana? Di huruf ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa di huruf ba? Ada sebuah riwayat Syekh Ali Al-Buni di dalam kitab Syamsul Ma'arifnya mengatakan, falamma khalaqallahul ba khalaqa ma'aha minal malaikah ahadan wa thamanina malakan yumajjiduna Allah wa yuqaddisuna. Kata Syekh Ali Al-Buni, ketika Allah menciptakan huruf ba, di situ Allah juga menyertakan penciptaannya ba itu. Allah ciptakan malaikat. Berapa jumlahnya malaikat? Yaitu ahadan wa thamanin, 81. Yumajjidun Allah wa yuqaddisuna. Dan di situ tugasnya cuma untuk memuji Allah dan mensucikan Allah saja, itu malaikat semuanya. Itu adanya di mana? Bareng nyiptainnya sama huruf ba-nya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika Bismillahirrahmanirrahim udah seperti itu, ba itu kuncinya ada di titik. Lantas kita bertanya, apa sih maknanya ba? Kalau memang begitu, kata Imam Syekh Ihsan Jampes dikatakan dalam kitab Sirajut Thalibin, bikana makana biyakunu mayakunu fawujudul ala awalim bi. Kata Imam Syekh Ihsan Jampes, bikana makana, arti daripada ba di situ bikana makana, sebab aku, dengan aku, kata Allah, sesuatu yang terjadi telah terjadi dan pasti akan terjadi. Biyakunu mayakun, dan denganku, kata Allah di dalam huruf ba-nya bismillah, sesuatu yang akan terjadi pasti akan terjadi. Fawujudul awalim bi, dan wujudnya alam semua adalah sebab dengan aku, sebab dengan aku. Maka oleh karenanya di dalam situ ketika kita tahu bahwa huruf ba artinya seperti itu, maka kita maknai huruf ba di sini adalah menyimpan satu sirul ilahiyah, menyimpan rahasia ketuhanan yang luar biasa. Bikana makana biyakunu mayakun fawujudul awalim bi. Di dalam arti makna denganku sesuatu yang terjadi pasti terjadi. Sebab Allah semuanya Allah yang menentukan, dan semuanya Allah. Apapun yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan seluruh alam ini terjadi sebab dengannya Allah subhanahu wa ta'ala dan sebab wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita, kalau sudah begitu bagaimana artinya? Intinya, ketika kita tahu baca Bismillahirrahmanirrahim pada huruf ba itu seakan-akan, kalau kita boleh membayangkan pada huruf ba bacaan bismillah, seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala berkata, ba di sini bi, denganku, atau dekatlah denganku, datanglah kepadaku, begitu loh, datanglah kepadaku, seakan-akan. Terus bagaimana caranya datang kepada Allah? Kalau habis bismillah itu sesudahnya huruf ba, huruf apa? Huruf sin. Sin berapa gerigi? 3. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim pada waktu bi-nya saja, bi isyarahnya, kan tadi katanya bi itu sebab aku, apa yang terjadi terjadi, sebab aku apa yang akan terjadi, begitu kan? Dan pawujudul awalim bi, dan wujudnya alam ini adalah sebab aku, kata Allah. Kalau boleh kita artiin, lu kudu datang sama gua, kan begitu ya? Bahasa kasarnya nih, bahasa gampangannya, paham nggak? Nah, lu kudu paham, lu kudu datang sama gua, lu kudu bener-bener sama gua, kata Allah nih. Ini bahasa kita beda nih, ya kan? Tapi bagaimana datangnya, jalannya bagaimana? Pakai sin, ikutlah sin. Siapa itu sin? Nabi Muhammad. Kenapa sin geriginya 3? Begitu kita baca Yasin ya sayyidal mursal, Yasin Allahu alam bimuradih, memang dipantek, dikunci oleh para ulama. Tapi soal masalah ini bukan imajinasi, bukan.
ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, renungin bahwa huruf ba di dalam situ adalah panggilan Allah. Semua terjadi sebab Allah, semua terjadi karena adanya Allah. Maka Allah memanggil kita di saat itu. Tidak ada satu yang wujud, satupun yang hakiki, kecuali atas asmanya Allah, kecuali dengan nama Allah. Maka ketika kita paham itu, kita harus paham di situ ada panggilan buat kita, ada panggilan kesadaran, ada panggilan untuk betul-betul kepada keimanan. Tapi bagaimana caranya? Sin, ikutlah huruf sin. Habis ba huruf sin, ya kan? Habis ba hurufnya sin. Sin 3 gerigi. Yang namanya ajaran Nabi Muhammad SAW nggak jauh dari 3. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan juga cara bagaimana kita bertarekat menuju jalan Allah. Syariatnya sudah ada, semua sudah ada, hakikatnya sudah ada. Begitu bismi, masuklah kita kepada mim. Mim. Lantas kalau kita sudah ngikutin ajaran Nabi Muhammad, apa tujuannya kita? Yaitu sesudahnya huruf sin adalah mim. Tujuannya adalah mim, ma'rifat. Ma'rifat tujuan kita. Setelah kita dipanggil oleh Allah, cepat sadar, cepat kembali kepada Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, cepat, maka ikut sin, ikut sin. Ketika kita udah ikut sin, ingat sin kita ikutin tujuannya adalah bukan malah jauh dari Allah, tapi ma'rifat, kenal kepada Allah. Bukan tambah ilmu, bukan tambah ilmu itu tambah jauh daripada Allah, bukan. Kita udah ngaji, kita kenal ini, kenal itu, kenal ini, karena mengikuti perintah Nabi Muhammad, kita pelajarin hadis, itu semua tujuannya adalah untuk ma'rifat. Ma'rifat kepada siapa? Ma'rifat kepada Allah. Abis mim kan kalimatnya Allah. Bismi Allahi, ya kan? Bismi Allahi. Udah dipanggil sama Allah, kita ikutin sin dan kita dapat buahnya ma'rifat. Tapi ma'rifat kepada siapa? Ma'rifat kepada Allah. Allah yang mana? Ar-Rahmanir Rahim. Di sini Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa asma'nya 2, Ar-Rahmanir Rahim saja? Kenapa Ar-Rahmanir Rahim? Padahal kita tahu beribu-ribu di Zabur, beratus-ratus ada di Taurat asma Allah. Beratus sampai di Quran aja ada 99. Di sini bukti buat kita. Di sini bukti buat kita bahwasanya kasih sayang Allah lebih dikedepankan oleh Allah daripada siksa dan azabnya Allah. Kasih sayang Allah lebih didahulukan oleh Allah ketimbang daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Bismillahirrahmanirrahim di situ disebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman kasratul, itu jalailun ni'am. Banyak nikmat-nikmat yang besar di dalam Ar-Rahman itu. Baik di dunia maupun di akhirat. Kasih sayang Allah enggak terbatas. Tidak terbatas. Semua berangkat daripada kasih sayang Allah. Ma mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Di sini musibah Allah sudah tahu. Tujuannya apa? Di situ innallaha, di sini terusannya ada di situ innallaha ala kulli syai'in yasir. Di situ ada kemudahan oleh Allah. Dikasih kemudahannya untuk pendidikan likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak putus asa daripada yang terluput daripada kita. Ini jelas. Makanya di dalam bismillah saja sudah disebut Ar-Rahmanir Rahim. Jadi kita jangan putus asa ketika sesuatu hilang dari kita. Dan kita jangan bangga bima atakum, dari sebab yang kita udah bisa capai. Di situ perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berangkat daripada Bismillahirrahmanirrahim kita pahami bahwa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala lebih jauh, lebih tinggi, lebih daripada dosa-dosa kita segalanya. Kita punya dosa kayak apapun, jangan putus asa. Tetap kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah bakal buka pintu taubatnya, Allah bakal buka semua rahmatnya. Di sini contoh bukti buat kita bahwa kita pun hendaknya harus muwafiqah. Ketika kita pengen disayang Allah, kita juga kudu sayang kepada manusia.
Ketika kita pengen mendapat kemuliaan dari Allah, muliakan dulu manusia. Ketika kita pengen baik dari Allah, kita baik-baik jugalah kepada manusia. Bagaimana di dalam kitab Injil dikatakan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya bena Adam, kata di dalam kitab Injil nih, di dalam kitab Injil suahifah yang dulu-dulu, ya bena Adam, kama tarham kadzalika turham. Hai anak manusia, sebagaimana engkau telah berkasih sayang kepada manusia, kadzalika turham, begitu jugalah Allah akan menyayangi kamu, begitu jugalah engkau akan disayangi. Lalu ditanya lagi sama Allah, fakaifa atarju ayyarhamakallah wa anta la tarham ibadallah. Lantas bagaimana kamu mengharapkan kasih sayang Allah sementara engkau sendiri tidak punya kasih sayang kepada sesama? Kepada hamba Allah engkau saling bermusuh-musuhan, kepada orang lain engkau selalu bermusuhan, kepada orang yang berbeda kepentingan dengan engkau bermusuhan. Nah, di sini jangan sampai kita menjadi orang yang kayak begini. Renungkan bismillahirrahmanirrahim, bahwa di situ ada panggilan Allah dan kita mengikuti mengikuti Nabi Muhammad Sayyidil Mursalim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, dan seterusnya. Lalu kemudian bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu ada 4 kalimat. 4 kalimat ini adalah merupakan isyarah daripada pertolongan Allah untuk kaum mukminin dari segala tipu daya dan bujuk rayu setan. Sebagaimana setan telah bersumpah kepada Allah meminta kesempatan, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Lalu ini kita semua untuk menangkal bujukan setan dari segala arah, kita diberikan bismillahirrahmanirrahim. Tanda syukur kita kepada Allah, kita amalkan ini bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga kita kudu sadar dengan bismillahirrahmanirrahim. Kudu sadar di waktu kita diam, kudu sadar di waktu kita sendirian. Ingat, di situ ada kemaksiatan kita kadang-kadang di waktu kesendirian. Banyak kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kudu ingat kita baca bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak berbaring, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak jalan, ketika kita hendak duduk, ketika kita hendak apapun kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Dan pengucapan bismillahirrahmanirrahim ini punya 5 hukum. Punya 5 hukum. Yang pertama, hukumnya wajib, sebagaimana di dalam sholat. Di dalam sholat itu baca bismillahirrahmanirrahim, hukumnya wajib. Apalagi dalam suratul Fatihah jelas. Tapi memang Imam Ibnu Hajar imam-imam yang lain memang mengatakan ada selain Imam Syafi'i yang tidak pakai bismillah, karena dia tidak mengakui bismillah itu bagian daripada ayat Al-Fatihah. Lalu wajib setiap apapun. Al-haram alal muharram, dan kedua hukumnya haram. Ngucapin bismillahirrahmanirrahim juga hukumnya bisa haram, haram. Kepada siapa? Kepada sesuatu perkara yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Main judi. Haram gak tuh? Jangan main judi lagi ngocok bismillah. Ya kan? Jangan main jablay bismillah. Nyipok bismillah. La ilaha illallah. Iya kan? Jangan. Wah, jangan mentang-mentang tadi udah diterangin Pak, ngaji bismillahirrahmanirrahim luar biasa bismillah. Kita ngapain aja kudu baca bismillah, pala lu legug. Dengerin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Hukum pengucapannya ada 5. Yang pertama wajib, seperti di dalam sholat wajib pada perkara yang wajib. Yang kedua haram pada perkara yang haram. Walaupun bismillahirrahmanirrahim kalimatnya, tapi kalau itu jatuh kepada perkara yang haram, maka haram untuk diucapkan. Begitu mau berak lagi ngeden bismillahirrahmanirrahim, kagak boleh. Kalau mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Jin laki, jin perempuan minggir, preman mau berak, boleh begitu. Ya kan? Udah jelas tuh. Terus an-nadab. Ada lagi hukum yang ketiga, sunnah. Sunnah kita baca bismillah. Setiap perkara yang bagaimana disunahkan baca bismillah. Ala kulli amrin zibalin kal wudu wa ta'lim wa qiraatil Quran. Kita mau ndak wudu, perkara yang memang diperintahkan oleh syara. Mau wudu baca bismillahirrahmanirrahim. Mau ngaji, tadi kita bareng-bareng ditalkin. Makanya kita kan besok kalau lagi ditalkin ngikut, itu niat.
nawaitu ta'alluma wa ta'lima itu. Baca bismillah kita, cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sia-sia perjalanan kita jauh-jauh duduk sampai pegel itu pantat, sampai pegel itu pinggang. Kadang-kadang ini gua aus banget mana di aqua. Kan gitu ya? Tuh ada yang di belakang lagi ngurus aqua, mana sih aqua begitu. Nah, itu semua kita niatkan yang baik. Nah, hukum pembacaan bismillah di sini, di dalam majlis ini, ketika kita masuk masjid, ketika kita hendak keluar dari rumah, itu hukumnya sunnah kalau memang ditujukan untuk mengandung perkara yang dianggap penting oleh syara, yaitu seperti wudhu dan taklim. Lalu yang keempat hukumnya al-karohah, makruh. Makruh alal makruh lidzatihi. Jadi ada wajib, ada haram, ada sun. Begitu juga mau baca Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, surah Bara'atun minallah itu, surah At-Taubah. Setiap surah kita baca bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Bara'ah. Kalau surah Bara'ah itu surah Taubah, a'udzubillahi minan nar wa min syarril kuffar wa min qadabil jabbar, al-izzatulillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Tapi Imam Ibnu Hajar di dalam kitab-kitab yang lain mengatakan haram pada awalnya, tapi pertengahan daripada surah At-Taubah itu, kata Imam Ibnu Hajar, hukumnya makruh. Pertamanya doang hukumnya haram, baca surah Taubah, baca pengucapan bismillahirrahmanirrahim dalam surah Taubah menurut Imam Ibnu Hajar itu haram. Tapi begitu berdapat satu ain, lalu kita tutup shadaqallahul azim karena ada tamu. Begitu tamu pulang kita terusin lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Ini baca bismillah yang kedua, tengah-tengahnya itu hukumnya makruh. Makruh. Pertama haram, yang kedua makruh, kata Imam Ibnu Hajar mengenai ucapan bismillah dalam surah At-Taubah. Dan menurut Imam Romli itu yang pertama makruh. Kalau Imam Romli, begitu kita baca surah At-Taubah pakai bismillahirrahmanirrahim, itu pengucapan bismillah kita dalam surah At-Taubah pertama itu hukumnya makruh. Tapi begitu sama tengah, ngapa berhenti? Wudhu kita batal, kita ambil wudhu, kita pegang lagi, itu kita terusin baca, itu kata Imam Romli hukumnya sunnah. Dan menurut imam-imam yang lain banyak mengatakan yaitu tetap dihukumi seluruhnya adalah sunnah. Jadi banyak pendapat ulama tentang pengucapan bismillah di dalam masalah membaca Al-Quran. Nah, makanya hukumnya sunnah. Dan yang keempat makruh seperti apa? Kanazri ma yakrah nazruh, seperti melihat sesuatu yang memang dibenci dalam melihatnya. Apaan tuh? Selangkangan, dilihat-lihat mulu. Dari dulu juga begitu-gitu juga, ditegesin baik, diputer lagi, dia puter lagi, kan gitu ya. Ini makruh, nggak boleh. Walaupun punya diri gua kagak boleh dimain-mainin, kagak boleh. Nah, itu hukumnya makruh. Al-ibahah alal mubahah. Dan yang kelima, hukumnya baca bismillah itu dihukumi mubah atau artinya boleh. Kepada perkara yang bagaimana? Alal mubahatil lati la syarafa fiha. Kepada perkara yang dibolehkan oleh hukum syara yang memang tidak punya nilai kemuliaan di dalamnya. Ada perkara di tengah kita, kehidupan kita nih, syara nggak kecam dia, tapi nggak mempunyai nilai kemuliaan. Seperti apa? Karena klimatain mimmakanin ila akhar, memindahkan harta benda kita, markirin motor itu dipandang oleh hukum syara itu memang benar, bagus, harta benda kita, tapi la syarafa fiha, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Kenapa? Ya udah jelas kagak ada kemuliaan, tapi tetap aja bikin puyeng bayar kreditannya, kan gitu ya. Betul. Itu baca bismillahnya bagaimana? Baca bismillahnya hukumnya mubah, boleh. Markirin motor boleh, masukin motor boleh, asal jangan lu masukin ke depan masjid situ, habis dikemplangin Ustaz Firdaus lu, kan gitu ya. Nah, jadi seperti markirin mobil baca bismillah boleh. Bopong anak baca bismillah boleh. Mindahin anak apa segala macam boleh. Nah, ini jelas. Jadi hukum baca bismillah ada 5. Kudu paham, kudu tegat. Jangan sembarangan kita ngucapin bismillahirrahmanirrahim pada hal-hal yang sembarangan.
walaupun bismillahirrahmanirrahim itu adalah semua surah, semua ayat diturunkan pertama kali adalah bismillahirrahmanirrahim. Walaupun di situ dikatakan tadi perkara apa saja yang baik yang tidak dimulain bismillahirrahmanirrahim, dia laksana orang yang buntung atau laksana orang yang lepra, yang punya penyakit lepra. Lama pada putus dia punya jari, pada putus, pada hancur dia punya badan. Maksudnya apa? Qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Walaupun ada hadis ini, jangan serampangan baca bismillah. Main catur bismillahirrahmanirrahim kagak boleh. Main catur tuh lahwun walaib, bikin lupa, kadang-kadang bikin lupa. Kalau mau main catur ila hadrati fir'aun boleh. Jadi yang jelek-jelek aja lah. Kalau bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sekak. Lah dia yang mindahin, dia yang mikirin, kan gitu ya. Kalah sama cat dia, bukan kalah sama kayu, bukan, sama catnya doang, sama kotak-kotak dia kalah. Nah makanya dari situ jangan sembarangan kita ngucapin bismillah. Bismillah hukumnya ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan ada mubah. Di mana kita memposisikannya kudu pas. Jangan mentang-mentang bismillah itu mulia, jangan mentang-mentang bismillah itu penuh barokah. Kita baca di segala tempat, kita baca dalam kemaksiatan kita baca dalam ketidakbenaran kita. Ini juga salah, itu juga salah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.